Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapat barokah min auliya itisngah alladzina balahuddina fil jawi. Langsung saja, kemarin saya setelah membuat video dengan Pak Wahib, ada yang bertanya dengan saya, apakah keraton itu punya metode isbat. Yang intinya yang bertanya itu apakah metode isbat nasab keraton itu mungkin mau dibandingkan dengan organisasi atau nakobah-nakobah lainnya, ya mungkin begitu. Karena di dalam video saya dengan Pak Wahib kemarin, saya itu berpendapat bahwa keturunan Wali Songo itu menurut saya tidak usah membuat nakobah sendiri, cukup diisbat oleh keraton, cukup diisbat oleh kesultanan yang dibawa oleh Wali Songo tersebut atau yang dibawa oleh salah satu sunan tersebut. Contoh begini, panjenengan keturunan Sunan Gunung Jati misalkan begitu, maka yang isbat nasab panjenengan itu keraton Cirebon. Kalau panjenengan keturunan Sunan Kalijaga atau keturunan Sunan yang lain, itu bisa di Jogja atau di Surakarta. Itu pendapat saya begitu. Sebelum saya menjelaskan metode isbat nasab keraton, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alasan saya kenapa saya itu lebih setuju atau lebih berpegang pada data keraton atau data yang ditulis oleh orang-orang yang punya jabatan kerajaan pada waktu itu. Yang pertama, ini khususnya terkait dengan sejarah Wali Songo ya. Yang pertama adalah karena seorang sunan atau yang kita kenal itu Wali Songo itu kan sentono dalem, keluarga kerajaan. Maksud saya itu keluarga kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Dan dinasti Majapahit yang sekarang masih ada kan Keraton Jogja dan Surakarta. Maka itu bisa menjadi patokan atau keraton tersebut adalah bukti peninggalan Wali Songo yang nyata, yang monarkinya itu masih ada ya keraton. Lainnya kan nggak ada bukti seperti itu untuk sejarah Wali Songo. Kalau kita cari di luar keraton kan sudah nggak ada lagi, hanya keraton yang masih ada begitu. Itu yang pertama. Jadi keluarga Wali Songo yang masih punya dinasti kerajaan monarki ya hanya keraton. Maka ketika kita ingin tahu sejarah Wali Songo, keraton itu sangat layak untuk dijadikan rujukan internal. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu kelebihan keraton dalam sisi sejarah Wali Songo ya, itu selalu ada periwayatan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa yang tidak ada masa fatrohnya. Contoh begini, warga Nahdliyin kan tahu buku sejarah Wali Songo yang sangat fenomenal, Atlas Wali Songo. Orang NU itu punya sejarawan kebanggaan, yaitu Allahyarham Kiai Haji Agus Sunyoto. Beliau menyusun buku Atlas Wali Songo. Atlas Wali Songo rujukannya kan banyak, referensinya banyak. Ada yang dari babat Cirebon, babat Tanah Jawa, atau serat-serat yang lain. Tapi perbedaannya dengan data keraton, Kiai Agus Sunyoto dengan
yang menulis babat tanah Jawa dengan serat-serat, taruhlah serat Walisana yang disusun oleh Sunan Giri kedua, itu kan jaraknya beratus-ratus tahun, ada masa fatrohnya. Kiai Agus Noto dengan buku-buku yang beliau jadikan referensi itu ada masa fatrohnya, dalam artian ada jenjang keterputusan apa ya namanya ya, keterputusan kesinambungan masa hidup, mana ada masa fatrohnya, intinya begitu. Tapi kalau perbedaannya dengan data keraton, sejarah Wali Songo itu selalu ditulis oleh pujangga-pujangga kerajaan pada waktu itu. Contoh Demak Bintoro, pujangganya itu siapa? Sunan Bonang. Setelah eranya Sunan Bonang nanti dilanjutkan Sunan Kudus, nanti dilanjutkan terus ada pujangganya terus sampai dinasti Pajang, sampai dinasti Mataram, sampai dinasti Surakarta, selalu ada pujangganya terus setiap zaman, tidak ada masa fatrohnya. Nanti pujangga era sekarang semua begitu, itu menyalin dari pujangga sebelumnya, pujangga sebelumnya menyalin dari pujangga sebelumnya terus sampai eranya para sunan itu sendiri. Nah, ini kelebihan data keraton itu di situ. Kalau buku-buku sejarah Wali Songo yang lain itu kan enggak, hanya contoh Atlas Wali Songo hanya menyusun memperbanyak referensi. Susunannya itu disesuaikan dengan mungkin ya era sekarang, banyak pertimbangan lah, intinya begitu. Disesuaikan dengan pola pikirnya yang menulis sejarah Wali Songo itu sendiri. Kalau data keraton kan enggak, ditulis oleh pujangga-pujangga kerajaan terus dari masa ke masa. Itu kenapa saya itu lebih memilih data keraton daripada data yang lain terkait dengan sejarah Wali Songo. Itu. Terus terkait dengan isbat keraton itu, yang pertama ada Kekancingan Lama. Terus yang kedua nanti panjenengan menulis pretelan silsilah keluarga. Terus yang ketiga fotokopi KTP, akta kelahiran dan lain sebagainya, biasa itu seperti itu. Terus ada administrasinya. Terus yang nomor 5 ada saksi dari saudara kandung. Terus ada yang nomor 6 itu yang terakhir ada sumpahnya. Bahkan ada tes spiritualnya juga ada. Itu nanti tonton video ini sampai selesai, karena nanti ada penjelasan lebih lanjut. Karena dulu saya sebenarnya sudah menjelaskan terkait isbat nasab metode keraton itu, dulu saya sudah pernah menjelaskan. Kalau nggak salah pas ketika saya menerangkan tentang Kasan Munadi yang menjadi marganya Bakbut itu. Monggo tonton video kali ini sampai selesai. Nih, silahkan. Seumpama sampean punya ini apa namanya formulir, kalau sampean pengen mengajukan ini bener nggak saya ini keturunannya Diponegoro atau bukan atau siapa kayak gitu. Cuma panjenengan punya silsilah ke keluarga Hasan Munadi tadi, Kasan Munadi. Ya. Terus sampean tulis di sini. Sampean Wahib bin. Di sini kok ditulis yang di apa serat-serat atau naskah-naskah yang ada di keraton tulisannya Kasan Munadi. Sampean kok menulis Hasan Al-Munadi, pasti disuruh pulang, pasti tuh. Coba kalau nggak percaya, coba sendiri. Ya kayak di sini juga kan kayak gitu, salah satu huruf aja di KTP nggak masuk atau salah nik begitu. Nah itu loh. Ya. Apalagi nggak ada kekancingannya. Ya. Maka walaupun sudah ada data keluarganya lengkap, ya nggak salah satu huruf, berarti sama persis, tetapi nggak punya kekancingan, tetap ditolak. Tetap ditolak. Apalagi sudah salah beda huruf gitu ya, Hasan dan Hasan.
Misalkan seperti itu misal. Lanjut Mas Iwan. Nah, ini perlu